Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NIM 240803141103 dari kelas PAP 2024C. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik micro teaching yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah keterampilan mengajar dan micro teaching. Video ini merupakan bentuk simulasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebagai calon pendidik. Dalam video ini, saya mencoba menerapkan berbagai keterampilan dasar mengajar seperti membuka pembelajaran, menyampaikan materi, memberikan contoh, serta menutup pembelajaran dengan baik dan terstruktur. Selain itu, dalam praktik micro teaching ini, saya juga berusaha menyesuaikan penyampaian materi agar mudah dipahami oleh siswa, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memberikan alur penjelasan yang runtut. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Adapun materi yang saya sampaikan dalam video ini adalah tentang mesin-mesin kantor atau office mesin pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Materi ini saya pilih karena memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki siswa, khususnya pada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan memahami materi ini, saya harap siswa tidak hanya mengetahui konsep secara teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam situasi nyata, terutama dalam dunia kerja. Baik, untuk itu berikut ini adalah video praktik micro teaching yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi Ibu. Ibu. Sebelumnya nih di sini ada yang udah kenal sama Ibu belum? Belum. Jadi perkenalkan, nama Ibu Faradila, boleh dipanggil Ibu Fara. Jadi Ibu di sini akan menjadi guru teknologi perkantoran kalian. Nah, di sini udah dibentuk ketua kelas belum? Udah. Ketua kelasnya siapa? Amanda, Ibu. Mbak Amanda boleh dibantu untuk memulai berdoa ya. Baik Ibu, baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Baik, terima kasih ya Mbak Amanda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin presensi terlebih dahulu ya. Tapi di sini ada yang menarik. Jadi kalau Ibu panggil nama kalian, jangan bilang hadir Ibu, tapi kalau bisa pakai pantun ya, biar seru. Wah. Gimana? Boleh? Boleh, Ibu. Boleh Ibu, boleh, Baik. boleh. Amanda Putri Emilia. Ya Ibu, pantunnya adalah makan sate pakai lontong, lontongnya dari beras ketan. Jangan suka tidur ngantuk, nanti ketinggalan pelajaran. Bagus. Ini Mbak Amanda ini biasanya dipanggil siapa? Amanda, iya Ibu. Selanjutnya Azahra Saskia Putri. Hadir, Ibu. Ya. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembayang. Waduh, Masya ngeri banget ya Allah. ini, Masya Allah. Ini Mbak Zahra biasanya dipanggil siapa? Dipanggil Azara boleh, dipanggil Sasa boleh, Ibu.
Sah-sah aja ya. Iya. Selanjutnya Nadila Dwi Aprilia. Hadir Ibu. Sebentar Ibu, lagi mikir bentar Ibu. Ya, Oh apa? ini Bu, sudah siap. Oke, jangan lupa bilang cakep ya Bu. Oke, pergi ke pasar membeli buku. Cakep. Jangan lupa literasi. Cakep. Ayo kita rajin membaca buku supaya menjadi anak yang pandai. Keren. Ini Bagus Nat, nantunmu Nat. Ya iya dong. biasanya dipanggil siapa ini? Nadila ya? Iya Ibu Nadila. Rosalia Renisa. Hadir Ibu. Pantunnya mana nih? 1.2 koma. Bu Farah cantik, ayo belajar bersama-sama. Siap belajar Ibu. Semangat banget. Soal ini nih ibunya. Biasanya ini dipanggil Rosa apa Renisa? Felisa Ibu. Renisa ya. Yang terakhir Vina Fauzia. Hadir. Pantunnya Hari Jumat pakai ulang Bu. Grogi. Hari Jumat pakai batik. Cakep. Salam hormat buat guru cantik. Salting. Ini biasanya dipanggil Vina ya? Iya Apa Ibu. Via? Vina Ibu. Vina. Enggak, panggilannya Putri Bu. Yang benar yang mana ini? Vina Ibu. Vina. Jadi hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Hadir. Untuk mata pelajaran Ibu ada kontrak pembelajaran ya. Yang pertama itu gak boleh mainan HP. Jadi biasanya tuh kan sekarang banyak yang di kelas tapi jiwanya kemana-mana, scroll TikTok, scroll Shopee. Kalau di pelajaran Ibu nggak boleh ya. Kecuali kalau ada misalnya panggilan urgent dari orang tua atau dari siapa gitu, baru boleh menggunakan handphone dan itu dengan izin Ibu ya. Selagi itu tidak ada izin dari Ibu, tidak boleh menggunakan HP. Terus yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Karena biasanya kalau makan permen-permen itu biasanya mengganggu pelajaran ya. Jadi kayak teman-temannya pasti minta. Jadi di pembelajaran Ibu tidak boleh makan, tapi boleh minum. Jangan lupa izin ya. Jadi kayak tinggal bilang aja, Bu, permisi, boleh minum atau enggak. Kalau diizinkan baru boleh minum. Selanjutnya yang terakhir harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Memang Ibu ini terlihat santai ya, tapi untuk tugas Ibu nggak bisa santai. Jadi biar tidak disepelekan sama kalian, harus tetap mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin cukup ya buat intro-intronya. Ibu bisa langsung lanjut ke materi ya. Baik Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mesin-mesin kantor atau office mesin. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini Ibu berharap agar kalian bisa menjelaskan pengertian mesin-mesin kantor, bisa menyebutkan jenis-jenis mesin kantor, dan yang terakhir menjelaskan fungsi mesin kantor. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan mesin kantor? Saya Ibu. Ya, Mbak Sasa ya tadi namanya. Iya Ibu. Mesin kantor itu alat yang dipakai buat membantu pekerjaan di kantor supaya kerjaan lebih cepat selesai. Betul. Yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Sasa itu sudah benar, tapi Ibu akan menambahkan lagi sedikit ya. Jadi di sini menurut para ahli atau dari mesin perkantoran atau office mesin adalah segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektrik, magnetik, atau secara kimiawi. Jadi
Selanjutnya, mesin perkantoran itu penting. Jadi mesin perkantoran ini sangat penting di dunia kerja, terutama di bidang administrasi. Yang pertama ini mesin kantor dapat mempercepat pekerjaan administrasi. Jadi contohnya kalau kita mau menulis surat atau membuat dokumen, biasanya dulu kan kita menggunakan tangan ya, jadi tulis tangan manual. Namun sekarang karena sudah ada alat bantu atau laptop, komputer, itu kita merasa terbantu. Jadi pekerjaan itu jadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yang kedua, menghemat tenaga manusia. Yang seperti dijelaskan tadi ya, karena sekarang sudah canggih, jadinya mesin-mesin ini menghemat tenaga manusia. Yang ketiga, mengurangi kesalahan human error. Yang keempat itu ada meningkatkan efisien dan produktivitas. Dan yang terakhir itu mempermudah pengolahan dan penyimpanan data. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis mesin kantor. Yang pertama yaitu mesin untuk mencatat dan mengolah informasi. Jadi kelompok mesin ini digunakan untuk membuat, mengolah, menggandakan, dan mengubah data atau dokumen baik dalam bentuk fisik maupun digital. Yang kedua ini ada mesin untuk menyajikan informasi. Jadi mesin untuk menyajikan informasi ini adalah peralatan yang berfungsi menampilkan data atau materi kepada banyak orang secara visual agar informasi lebih mudah dipahami, dijelaskan, dan didiskusikan bersama. Selanjutnya yang ketiga di sini ada mesin pengelolaan dokumen. Jadi kelompok mesin ini digunakan untuk mengelola dokumen fisik setelah dibuat, meliputi proses merapikan, menggabungkan, menjaga kerahasiaan, dan memusnahkan dokumen yang sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir di sini ada mesin penunjang administrasi. Jadi mesin penunjang administrasi adalah peralatan kantor yang tidak langsung mengolah dokumen, tetapi sangat membantu kelancaran kegiatan administrasi seperti pencatatan kehadiran, pengelolaan uang, dan komunikasi kantor. Oh iya. Sebelumnya nih di sini ada yang tahu nggak sih contoh-contoh mesin kantor? Ya, Mbak Sasa lagi? Iya Ibu, boleh lagi ya Ibu? Boleh, ini dapat nilai tambahan dari Ibu. Waduh, makasih Bu. Tadi contoh mesin-mesin kantor ya Bu. Jadi Ya. mesin-mesin kantor itu seperti mesin fotokopi, kemudian scanner, printer, gitu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Sasa. Jadi selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh mesin-mesin kantor. Yang pertama di sini ada komputer. Tentunya kita sudah familiar ya dengan komputer ini. Jadi komputer di sini adalah alat elektronik yang digunakan untuk menerima data, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi. Jadi biasanya komputer ini pasti ada di setiap kantor karena komputer ini dapat membantu proses administrasi di kantor. Selanjutnya ada mesin tik manual, yaitu alat ketik mekanik yang dioperasikan dengan tenaga tangan tanpa menggunakan listrik. Yang ketiga di sini ada mesin tik elektronik, yaitu mesin ketik yang menggunakan tenaga listrik dan memiliki fitur lebih modern dibandingkan mesin tik manual. Jadi perbedaan mesin tik manual dan mesin tik elektronik di sini itu kalau mesin tik elektronik menggunakan tenaga listrik, tetapi kalau mesin tik manual itu masih menggunakan tenaga manusia. Dan biasanya kalau mesin tik elektronik ini bisa dihapus ya, tapi kalau yang manual itu belum bisa dihapus. Saja di sini ada printer yang tadi disebutkan sama Mbak Sasa, yaitu mesin output yang digunakan untuk mencetak hasil pekerjaan dari komputer ke media kertas.
digunakan untuk memindai dokumen fisik dan mengubahnya menjadi file digital. Selanjutnya di sini ada mesin fotokopi. Kita biasanya sering melihat nggak sih mesin fotokopi ini di tukang-tukang fotokopi Iya. atau di kantor. Jadi mesin fotokopi ini adalah mesin pengganda dokumen yang bekerja dengan sistem pemindai dan pencetakan ulang secara langsung. Jadi mesin fotokopi ini bisa melakukan pencetakan ulang secara cepat dan dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada mesin risograf, yaitu mesin cetak duplikasi cepat yang dirancang untuk mencetak dokumen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada mesin stensil, yaitu mesin pengganda dokumen manual yang menggunakan kertas stensil sebagai master cetakannya. Nah, yang kedua ini ada contoh mesin dari jenis mesin penyaji informasi, yaitu ada LCD proyektor yang kita gunakan sekarang ini ya. Jadi LCD proyektor adalah alat yang memproyeksikan tampilan layar komputer ke layar yang lebih besar. Biasanya digunakan saat presentasi. Selanjutnya ada contoh jenis mesin pengelolaan dokumen. Yang pertama ini ada mesin penghancur kertas, yaitu alat yang digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak dipakai. Jadi biasanya mesin penghancur kertas ini digunakan untuk menghancurkan arsip-arsip yang sudah tidak dipakai atau dokumen-dokumen yang biasanya salah cetak yang menumpuk di meja-meja. Lalu selanjutnya ada mesin penjilid dokumen, yaitu alat untuk menyatukan lembaran kertas menjadi satu dokumen utuh. Mesin penjilid dokumen ini contohnya ketika di kantor itu ada laporan-laporan kerja, biasanya itu dijilid menggunakan alat ini. Selanjutnya ada contoh jenis mesin penunjang administrasi. Yang pertama di sini ada mesin presensi pegawai, yaitu alat untuk mencatat kehadiran pegawai secara otomatis menggunakan sidik jari. Jadi cara kerjanya ini kita tinggal menempelkan sidik jari pada itu yang ada kotak-kotak hijau, biasanya tinggal ditempel dan itu sudah tercatat oleh sistem. Selanjutnya ada mesin penghitung uang. Biasanya kita sering menjumpai mesin penghitung uang ini ada di mana? Ada yang tahu nggak? Saya Ibu, Ya, Mbak Amanda. biasanya mesin-mesin kayak yang di LCD itu ditemukan di bank. Ya, betul. Biasanya kita sering menjumpai mesin penghitung ini ada di bank atau di divisi-divisi keuangan. Jadi mesin penghitung uang ini adalah alat untuk menghitung uang secara otomatis. Jadi biasanya kalau kita menghitung uang nih, apalagi di bank, ada yang store uang, ada yang store tunai, ada yang menabung. Biasanya agar tidak terjadi human error, kita bisa menggunakan alat ini. Dan yang terakhir ini ada mesin faksimiles, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen melalui jaringan telepon. Selanjutnya adalah hal yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan mesin kantor. Jadi sebelum menggunakan mesin kantor kita itu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Yang pertama itu pemahaman fungsi dan tujuan penggunaan. Tentunya kalau kita tidak tahu fungsi dan tujuan penggunaannya itu seperti apa, kita tidak akan bisa menggunakan mesin itu dan membuat pekerjaan itu terasa lebih berat dan lebih lama. Selanjutnya ada pengecekan kondisi dan kelayakan mesin. Tentunya sebelum kita menggunakan mesin ini kita harus mengecek kondisi mesin tersebut itu seperti apa. Apakah ada yang error atau ada mesin yang rusak. Jadi sebelum kita menggunakan mesin kantor itu kita harus mengecek kondisinya terlebih dahulu. Yang kedua, kesiapan bahan dan perlengkapan pendukung.
Jadi sebelum kita menggunakan mesin-mesin kantor, kita harus memiliki perlengkapan pendukung agar mesin-mesin itu tuh tidak mudah rusak. Misalnya kita punya komputer nih, terus ada kabel. Nah, kabelnya itu harus diisolasi atau diberi pelindung agar kalau misal nih ada minuman yang tumpah atau ada kebakaran itu tidak terjadi konslet. Jadi kita harus menghindarinya. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya. Ini penting banget ya pastinya. Kalau nggak ada listrik, gimana dong cara mesin-mesinnya bekerja? Terus yang terakhir ini pemahaman prosedur dan keselamatan kerja. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap orang yang akan menggunakan mesin kantor ini harus paham prosedur dan keselamatan kerjanya. Jadi misal nih, suatu saat kalau ada mesinnya rusak atau mesinnya error, kita tuh tahu gimana cara agar menanggapi masalah tersebut. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan mesin kantor. Yang pertama, menggunakan mesin tanpa memahami fungsi seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita nggak tahu nih fungsinya mesin-mesin itu gimana, pekerjaan itu bukan malah lebih cepat, tapi malah lebih terasa lama dan berat. Yang kedua, tidak mengecek kondisi mesin. Yang ketiga, tidak menyiapkan bahan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengabaikan prosedur penggunaan. Nah, prosedur penggunaan ini sangat penting ya, biar mesin-mesin kantor itu berjalan sesuai fungsi dan lebih mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya, ada dampak jika kita tidak melakukan persiapan. Yang pertama, ini pekerjaan menjadi terhambat. Tentunya kalau kita tidak tahu nih cara kerjanya mesin-mesin itu, pasti pekerjaan kita menjadi terhambat. Yang kedua, hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga, mesin cepat rusak. Kalau kita nggak tahu nih cara menyimpan mesin itu atau cara mengelola mesin itu akan cepat rusak. Dan tentunya kalau mesin rusak pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Dan yang terakhir ini menimbulkan kerugian. Nah, yang tadi Ibu sebutkan ya. Jadi kalau mesinnya cepat rusak, itu kerugian yang dialami oleh kantor itu akan lebih besar. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Bisa dipahami, Ibu. Nah, kalau udah dipahami nih, ada nggak satu anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran Ibu hari ini? Ayo, siapa ayo? Saya, Ibu. Ya, Sasa lagi ya? Iya. Memang aktif Bu anaknya. Oh iya ya. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini itu mesin-mesin kantor membantu pekerjaan administrasi jadi lebih cepat, mudah, dan efisien karena memiliki berbagai fungsi seperti mencatat, mengolah, dan mengelola dokumen. Betul sekali. Seperti yang dikatakan Mbak Sasa itu sudah betul. Tapi Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, mesin-mesin kantor merupakan alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Mesin kantor memiliki berbagai jenis dan fungsi, seperti untuk mencatat, mengolah, menyajikan, serta mengelola dokumen. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan mesin kantor itu sangat penting agar kegiatan kantor dapat berjalan dengan lebih lancar dan produktif. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, Mbak Sasa lagi. Mbak Sasa ini kayaknya ini ya, yang juara kelas ya. Amin. Soalnya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, Bu, kalau semua pekerjaan itu pakai mesin, apakah manusia masih dibutuhkan? Nah, pertanyaan yang bagus. Karena kita lihat situasi sekarang
semua itu serba canggih, apalagi ada AI ya. Menurut ibu ya, manusia itu masih dibutuhkan karena meskipun mesin-mesinnya sudah secanggih apapun itu, tetap harus manusia yang menjalankan mesin itu. Terus kalau misal terjadi error pada mesin atau ada kendala gitu, manusia tetap harus yang mengecek secara berkala. Maaf ya. Apakah sudah bisa dipahami Pak Sarsa? Bisa Ibu. Yang lain mungkin apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Saya Bu Amanda. ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu, Bu, apakah semua pekerjaan kantor itu harus memakai atau menggunakan mesin kantor? Oh iya, jadi pertanyaannya bagus ya. Menurut Ibu ya, pekerjaan kantor itu nggak semua harus menggunakan mesin. Contohnya seperti pencatatan tamu. Jadi misal kalau ada tamu yang berkunjung ke kantor kita, itu kan biasanya sekretaris atau resepsionisnya itu tetap mencatat secara manual. Selanjutnya contohnya itu ada kayak absensi saat rapat, itu kan biasanya juga nggak perlu pakai mesin kan. Kita tinggal menulis menggunakan tangan dan tanda tangan aja. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Ibu. Terima Baik. kasih. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Sudah Ibu, cukup. Baik. Selanjutnya nih, karena sepertinya kalian sudah paham betul ya pembelajaran hari ini, jadi Ibu akan memberi tugas. Tugasnya ini bersifat kelompok ya. Jadi di sini ada studi kasus, yaitu yang pertama ada printer sering macet dan hasil cetaknya buram. Yang kedua, pegawai sering langsung menggunakan mesin tanpa pengecekan. Dan yang terakhir itu dokumen penting pernah hilang karena tidak diarsipkan dengan baik. Nah, jadi tugasnya di sini bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama itu identifikasi minimal 3 masalah utama dari kasus tersebut. Yang kedua, analisis penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan bagi pekerjaan kantor. Yang keempat, berikan solusinya agar studi kasus ini bisa terselesaikan. Dan yang kelima, jelaskan langkah pencegahan agar masalah tidak terulang. Nah, ini tugasnya itu boleh dipresentasikan besok ya. Di sini satu kelas ada berapa orang ya? 36 Ibu. 36. Mungkin bisa dibagi satu kelompoknya ada 4 orang ya. Nah, untuk deadline-nya ini bisa hari apa ya? Hari ini hari Senin ya? Iya Ibu. Hari Senin. Jadi mungkin deadline-nya itu hari Minggu jam 23.59. Itu dikumpulkan, boleh ketua kelasnya itu membuat drive ya. Jadi nanti tugasnya teman-teman itu bisa dikumpulkan di drive tersebut dan langsung dipresentasikan pada hari Seninnya. Untuk hari Senin yang presentasi itu ada 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk anggota kelompoknya ini gimana? Mau Ibu yang menentukan atau kalian? Kita aja Ibu. Oh iya, kenapa kok kalian geng-gengan ini? Enggak ya apa-apa Ibu, sudah terlanjur klop sama teman soalnya. Oh iya. Untuk tugasnya hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu. Ibu. Kalau sudah cukup jelas, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dan untuk pertemuan ke depan kita akan langsung praktek mengoperasikan mesin-mesin kantor ini. Semoga nanti di labnya mencukupi ya. Soalnya kita bisa tahu kan labnya itu agak kecil ya. Jadi mungkin nanti bisa kerjain aja. Iya Ibu, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.